Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas pesawat sederhana. Yang dimaksud dengan pesawat sederhana bukan pesawat untuk kita berkendaraan dari satu kota ke kota lain, tapi yang dimaksud dengan pesawat sederhana di sini adalah alat yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Misalnya ini kita lihat gambar-gambar di sini, ada anak ini dia mau mengangkat atau memindahkan batu, ya. Kalau misalnya langsung dia dorong itu berat, terlalu berat. Jadi di sini dia pakai batu yang lebih kecil, kemudian pakai semacam tongkat kayak gini, sehingga dengan menggerakkan, dengan memberi gaya, ya, misalnya apakah dia tekan, maksudnya dia tekan ya, atau dia geser tongkat yang di tangannya ini, diharapkan batu ini bisa bergeser. Kemudian contoh lain lagi, ada dua orang ini mau memasukkan peti ke atas truk, ya, mengangkat peti ke atas truk. Kalau mereka angkat begitu saja, pasti berat sekali. Jadi di sini pakai papan, ya, papan ini dihubungkan, menghubungkan antara tanah ini atau permukaan ini dengan bagian atas, dengan dasar bak truk, kemudian didorong. Nah, gaya yang diperlukan itu lebih kecil dibandingkan dengan mereka angkat terus dinaikkan ke truk ini. Kemudian contoh yang berikutnya ini seperti timba yang kita pakai untuk menimba air, cuma pada gambar ini dia tidak menimba air, tapi dia menggunakan timba atau katrol ini untuk mengangkat ini semacam tong gitu, ya, mungkin isinya apa jadi berat. Nah, dia pakai timba atau katrol ini dikaitkan, ini ya khusus untuk timba atau katrol satu kayak gini. Dia tidak menyebabkan gaya orang ini jadi lebih kecil, tapi nilai yang dia berikan, fungsi yang dia berikan adalah menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih mudah bagi orang ini untuk mengangkat tong ini. Kemudian ada juga ini mungkin kalian pernah lihat di mesin-mesin di pabrik atau di kendaraan juga, sebenarnya ada yang bagian yang pakai kayak gini, ya. Ada dua roda, ini biasanya digunakan untuk menggerakkan sesuatu, ditempel, ya. Ini yang menggerakkan, yang mendrive itu yang kecil, kemudian yang digerakkan itu yang lebih besar. Oke, kita lihat, tadi kan dibilang bahwa pesawat ini akan memberikan keuntungan, gaya yang harus dilakukan oleh orang-orang ini tidak sebesar yang seharusnya. Nah, yang menjadi ukurannya adalah keuntungan mekanik namanya, atau disingkat KM. Perbandingan gaya yang seharusnya dibutuhkan dengan gaya yang dikeluarkan jika menggunakan pesawat sederhana ini, ya. Misalnya batu ini katakanlah masanya 50 kg umpama. Oke. Kemudian kalau misalnya si anak mau ngangkat ini, dia harus melawan gaya gravitasi. Gaya percepatan gravitasi misalnya gampangnya aja 10 meter per second kuadrat. Jadi dia harus mengeluarkan gaya 50 kali 10, 500 Newton untuk ngangkat batu ini, ya. Nah, dengan pakai pengungkit, ini namanya pengungkit,
uh, diharapkan dia tidak perlu mengeluarkan gaya sebesar itu. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi jenis-jenis pesawat sesuai gambarnya di sini adalah tuas atau pengungkit ini ya. Kemudian bidang miring, ini bidang miring. Kemudian katrol, ya ini katrol. Terus yang paling ujung ini roda gigi atau gear dan gear. Nah, kita lihat tadi keuntungan mekaniknya, keuntungan mekanis atau mekanik. Yang pertama untuk tuas atau pengungkit, ya. Jadi ini gambarnya terbalik dari yang tadi ya. Jadi kalau tadi batunya itu di sebelah kiri, ini batunya di sebelah kanan, nggak masalah. Apa aja sih yang diperhitungkan di sini? Pertama, ya jelas berat batu itu, berat beban. Ini di fisika sama dengan W. W itu ingat tadi besarnya massa ini, misalnya tadi batu itu 50 kg dikalikan gravitasi, itu W ya. Jadi berat yang seharusnya, berat yang aslinya dari benda yang mau diangkat. Kemudian si anak tadi dia kan pakai ini ya, pakai tadi ada batu yang lebih kecil yang fungsinya itu sebagai titik tumpu istilahnya ya. Ini tadi batu yang lebih kecil, ini titik tumpu. Terus ini tuasnya ya, dia pakai tongkat panjang gitu. Nah, yang jadi penentu yang menentukan dia itu bakalan susah apa enggak ngangkat batu itu adalah jarak dari batu kecil ini ke batu yang mau diangkat dan ke tangannya si anak ya. Jadi jarak dari titik tumpu ya, batu yang lebih kecil, batu yang jadikan pembantu itu tadi ya, ke batu yang mau diangkat, itu dinamakan lengan beban, LB ya. Kemudian jarak dari batu kecil itu tadi ke tangannya si anak ya, ke tangannya si anak yang mau ngangkat batu, itu sama dengan disebut lengan kuasa. Oke, satuannya apa? Meter ya. Ini jadi ke sini mungkin 1 meter, ke si anak 2 meter misalnya gitu. Terus gaya yang dia lakukan sampai si batu itu bergeser itu sama dengan F ya, biasa gaya F ya. Nah, kemudian keuntungan mekaniknya adalah sama dengan berat batu itu yang sebenarnya dibagi gaya yang dilakukan si anak. Nah, kemudian apa hubungannya tadi sama jaraknya ke titik tumpu ini? Keuntungan mekanik juga sama dengan lengan kuasa ya. Lengan kuasa tadi jarak antara titik tumpu batu yang kecil ini ke si anak dibagi lengan beban, jarak dari batu kecil ini ke batu yang mau diangkat. Oke, itu akan menentukan keuntungan mekanik. Jadi kalau kita lihat di sini, makin panjang jarak dari batu pembantu ini ke tangannya si anak ya, makin ringan pula dia untuk menggeser batu yang besar ini
ya, makin ringan gaya yang harus dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa tentunya tidak semudah itu, tergantung juga ini tongkatnya dibuat dari apa. Kalau tongkatnya dibuat dari bahan yang cepat patah, ya makin panjang makin gampang patah dia, ya. Oke. Jadi lihat keuntungan mekanik sama dengan berat yang seharusnya dibagi gaya yang dilakukan, sama dengan jarak dari titik tumpu ke gaya yang dilakukan dibagi jarak dari titik tumpu ke beban yang mau diangkat. Oke. Nah, ini kalau rumusnya digeser, nanti akan lebih jelas kalau kita membahas contoh soal. Kemudian, ini kan tuas tadi ya, tuas atau pengungkit. Jenis tuas ini ada 3 macam, ya. Yang pertama, tuas golongan pertama, golongan 1. Titik tumpu, ya, batu yang membantu tadi, ya, bisa batu, bisa betul-betul segitiga kayak gini, apapun lah untuk jadi tumpuannya. Itu letaknya di tengah antara beban yang mau diangkat sama gaya yang dilakukan oleh orang, sama si orangnya, ya. Yang memberikan kuasa sebenarnya bisa orang, bisa mesin. Tuas golongan kedua, ini tumpuannya itu di sebelah kiri, bebannya yang di tengah, ya. Jadi golongan 1, 2, 3 ini tergantung yang di tengah yang mana. Golongan 1 itu yang di tengah tumpuannya, golongan 2 yang di tengah bebannya, golongan 3 yang di tengah kuasanya, ya, apa gaya yang diberikan. Nah, contoh-contohnya mungkin lebih jelas kalau kita lihat contohnya, karena ini barang-barang yang kita temukan sehari-hari, ya. Golongan 1 itu gunting, tang, kemudian penjepit, ya, penjepit kertas, penjepit rambut, ini apa yang sifatnya kayak gunting seperti itulah. Kemudian golongan kedua ini yang sering kita temui, pembuka botol, ya, pembuka botol. Kemudian ini untuk buka pintu, ya, handle pintu. Kemudian ini gerobak yang biasa dipakai tukang-tukang bangunan itu untuk ngangkat pasir gitu, ya. Itu tuas golongan 2. Kemudian yang golongan 3 itu misalnya cangkul, stapler, penjepit, apa ini untuk mencabut macam-macam, ya. Kemudian sekop itu golongan 3. Nah, yang jenis yang kedua, jenis pesawat yang kedua adalah bidang miring. Nih, ya, bidang miring ini. Bidang miring ini tadi contohnya adalah orang naikin barang dari atas tanah, dari permukaan tanah ke truk, misalnya itu, ya. Keuntungan mekaniknya, jadi KM ini di sini mestinya ada KM sama dengan panjang bidang miring dibagi tingginya. Nah, tapi sama kayak yang tadi, sama dengan gaya yang seharusnya dikeluarkan orang-orang itu kalau nggak pakai bidang miring, dibagi gaya yang mereka keluarkan kalau pakai bidang miring, ya. Jadi kita lihat di sini di gambar ini, makin panjang papan ini, ya, makin gampang orang-orang ini, ya, mendorong petinya ke atas truk ini, ya.
Bayangkan kalau misalnya ini pendek aja, ya kurang lebih aja kali mereka angkat terus dimasukin gitu ya. Jadi makin panjang bidang miring ini, gaya yang perlu dilakukan untuk orang-orang ini dorong sampai ke atas truk itu jadi lebih ringan, jadi lebih mudah. Nah, contoh-contoh bidang miring yang lain adalah selain papan untuk naikin barang ke truk, juga tangga ya. Bayangkan kalau misalnya kita punya rumah 2 tingkat atau mungkin 3 tingkat atau berapa tingkat, terus kita mesti manjat gitu ya, mesti manjat pakai tali ya kan, susah. Dipermudah dengan adanya tangga. Nah, lihat tangga itu kan merupakan bidang miring. Oke. Kemudian bisa kita lihat juga kalau jalan misalnya di puncak, jalanan mobil di daerah puncak itu kan dia nggak lurus dari bawah terus langsung lurus ke arah puncak bukit atau puncak gunungnya, kan nggak gitu, tapi dia berliku-liku dari satu sisi ke sisi lain supaya mobil atau kendaraan ataupun orang jalan itu tidak terlalu besar gayanya. Oke, ini bidang miring. Kemudian katrol ya, tadi katrol tetap contohnya timba ya, timba untuk nimba air, atau contoh ini tadi dia bukan nimba air tapi dia ngangkat tong ini, drum ini ya. Itu keuntungan mekaniknya 1. Jadi keuntungan mekanik itu seharusnya itu lebih besar dari 1 ya. Di sini kalau timba atau katrol tetap istilahnya, keuntungan mekaniknya cuma 1 aja. Jadi misalnya orang tadi ngangkat tong ini tadi ya, misalnya gayanya mestinya 250 Newton, ya dia tetap memberikan gaya 250 Newton untuk ngangkat ini. Tadi kenapa kok tetap digunakan? Karena membuatnya lebih mudah daripada dia angkat langsung pakai tangannya. Lebih mudah kalau pakai katrol ya. Jadi yang diberikan kemudahan, ingat pesawat itu memberikan kemudahan pekerjaan manusia. Kemudian ada juga nih katrol yang berurut-urutan, bertingkat-tingkat kayak gini ya. Misalnya kita lihat di bangunan ya, tempat-tempat bangunan tinggi gitu. Keuntungan mekaniknya sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Jadi ada berapa ruas, bukan jumlah tali dalam hal berapa meter ya, tapi ada berapa ruas ini. Kayak ini kan ada 1, 2, 3, 4 ruas. Jadi keuntungan mekaniknya mestinya 4. Mestinya dia ngangkat beban ini 200 Newton misalnya gitu, dia cukup mengeluarkan gaya 200 bagi 4, 50 Newton saja gitu ya. Kemudian yang terakhir, roda gigi dan gear. Lihat tadi yang yang mengendalikan itu justru yang kecil. Jadi misalnya di sini ada 30 ini garis tengahnya ya. Garis tengah itu, ingat ini kan lingkaran, garis tengah, jadi dari ujung ke ujung ya, dari satu sisi ke sisi lain. Kalau ini misalnya 30 cm, ini 20 cm, maka keuntungan mekaniknya 1,5 gitu ya. Ini digunakan di mana? Di pabrik-pabrik, di tadi tempat-tempat orang membangun gedung dan sebagainya ya. Cukup sekian untuk pesawat sederhana. Minggu depan kita lanjutkan dengan contoh soal.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.